kita tanya, kita sampai di mana? Seperti saya katakan, bahan banyak sekali, saya atur menjadi 8 lingkup atau 8 bab. Hari ini saya mau menyelesaikan lingkup sosial politik. Karena tema ini setiap hari masuk media, surat kabar, televisi, dan di banyak orang. Lalu yang menyentuh tema ini banyak dosen lainnya, maka saya bisa cepat. Tapi saya mau mengatakan keseluruhannya itu apa. Jadi kalau keseluruhannya dimengerti, sulit gampang. Jadi lingkup sosial politik ini saya bahas dalam pasal 43 sampai dengan 51 ya, 43. Tidak semua saya uraikan, jadi saya uraikan karena banyak orang menyentuh ini. Jadi kita lihat pasal 43 mengenai negara pada umumnya, karena RI satu dari 200 negara di dunia. Dan isi pokok, Gereja Katolik mempunyai sikap positif terhadap negara. Negara bukan hanya hasil perjanjian si A dan si B daripada bertengkar PBB hidup damai, melainkan tata penciptaan. Jadi dikehendaki Allah pencipta sendiri. Itu 43. Kemudian 44 Republik Indonesia. Ini saya singgung karena Indonesia penting, meskipun ada banyak berita mengenainya, maka tidak perlu. Lalu nanti saya terangkan keseluruhan dulu. Saya beri ekskurs 1, 2, 3, 4. Ekskurs itu tambahan sudut pandangan lain antara teori dan praktek. Teorinya seringkali bagus, prakteknya tidak begitu. Ya, itu ekskurs 2, absensi negara. Absensi lawan presенsi. Artinya kehadiran atau ketidakhadiran negara. Nah, karena negara sendiri bukan orang, maka negara diwakili oleh orang. Misalnya para pejabat mewakili negara. Kalau ada kecelakaan, pejabat datang, itu berarti negara hadir. Maka saya katakan, kalau pejabat pimpinan tidak datang, itu disebut absensi negara. Kemudian ekskurs 3, identitas orang. Artinya, bukan pemikiran primordial, masih dekatku, melainkan profesi orang itu. Lalu ekskurs 4, mengenai kekuasaan hakim, karena hakim memutuskan salah dan benar, banyaknya hukuman tanpa dipersoalkan. Maka hakim tidak boleh sembarangan, melainkan diatur oleh undang-undang. 45, kewarganegaraan. Jadi kalau RI ini negara mempunyai orang-orang sebagai anggotanya, dan keanggotaan dalam negara diatur dalam undang-undang
kewarganegaraan yang setiap kali diubah sesuai dengan keadaan. Yang terakhir beberapa tahun yang lalu. Dan di situ dipersoalkan Eskor 1, 2 soal pribumi dan non-pribumi. Ya. Lalu kalau Indonesia ini demokrasi, maka 46 demokrasi. Lalu timbul pertanyaan, demokrasi harus sampai kepada keputusan. Keputusan itu bagaimana? Nah, Eskor 1 proses demokratis. Artinya tidak diambil satu orang, melainkan rembukan musyawarah. Kalau perlu, kalau musyawarah tidak bisa menyelesaikan, maka voting. Jadi pengambilan suara yang sebisa-bisanya dihindari, dan cara terakhir untuk sampai pada Eskor 2 keputusan. Kalau musyawarah, maka harus omong. Nah, ini Eskor 3, namanya lobby. Lobby itu berarti bicara dengan orang lain, bukan bertengkar, melainkan bicara. Meyakinkan kalau bisa, kalau dia yakin, kalau dia punya visi. Kalau enggak, Eskor 4, politik uang, artinya nyogok. Supaya suara cukup untuk memutuskan sesuatu. 47 HAM, hak asasi manusia. Nah, ini penting karena negara Indonesia menghargai hak asasi manusia. Indonesia punya undang-undang di zaman Habibie dulu mengenai hak asasi manusia. Ini selalu ada pandangan berbeda. Sekarang ini pemerintah memutuskan dilarang mudik. Nah, ada yang mengatakan melarang mudik itu bertentangan dengan HAM. Nah, sekarang cocok dengan HAM atau tidak? Maka ini menjadi soal. Jadi sekarang ada dua pendapat. Pendapat pemerintah, ya melarang mudik. Pendapat lain mengatakan tidak boleh melarang mudik karena ini bertentangan dengan hak asasi manusia. Ya. 48, agama dan kebebasan beragama. Ini saya masukkan karena agama di Indonesia itu penting. Pertama, hampir 90% beragama Islam. Dan untuk Islam, politik, negara, agama itu satu, tidak boleh dipisah. Kemudian, saya sebut kebebasan beragama. Bukan hanya kebebasan agama, tapi beragama. Artinya, bebas untuk memilih agama, menjalankan kewajiban negara, ganti agama. Nah, ganti agama itu saya tulis beragama. Jadi saya boleh karena gini, kita harus tahu dalam agama Islam tidak boleh ganti agama. Ganti agama berarti murtad. Jadi kristenisasi kemurtadan. Nah, jadi kebebasan beragama artinya memilih dan ganti. Nah, dalam agama Islam memilih itu bebas, tapi tidak boleh ganti. Itu di situ. Jadi saya bedakan kebebasan agama dan kebebasan beragama. Kebebasan agama, agamanya yang bebas. Kebebasan beragama, orangnya yang bebas. Bebas memilih, bebas melepaskan, ganti. Lalu pasal 49, pelayanan publik. Pelayanan publik harus dilakukan oleh orang. Jadi mendapat KTP, surat ini, surat itu, paspor, itu dilayani oleh pejabat. Dan pejabat itu pelayanan publik, maka juga disebut 50
aparatur negara. Polri, TNI, apa itu dibayar semua. PNS dibayar semua. Jadi pengeluaran negara luar biasa. Bayangkan setiap orang punya keluarga harus bisa hidup dari gaji itu. Jadi ribuan, puluhan ribu. Sehingga ada kementerian sendiri yang mengurus pejabat itu. Lalu 51 terlalu banyak. Maka saya kumpulkan jadi satu semua hal yang menyangkut negara ini. Baik positif maupun negatif. Meskipun banyak yang negatif. Jadi dengan demikian kita lingkup sosial politik ini banyak sekali, mau saya selesaikan nanti 43 sampai 51. Saya uraikan sedikit. Ya. 43 negara pada umumnya sudah saya buat, tidak saya ulangi. Jadi isinya hanya menurut pandangan Katolik, negara dikehendaki Allah pencipta, bukan hanya persetujuan aku engkau agar jangan bertengkar. Sekarang kita masuk ke Republik Indonesia, karena kita hidup di sini, ini paling dekat dengan kita. 44.